dengan gudeg di tengah sawah, memandang padi dan berlimpah. Supaya presentasi mendapatkan berkah, marilah kita buka dengan bismillah. Pohon jambu tidak berduri, tubuh dekat, bunga melati. Izinkan kami berkenal diri, semoga bisa menyentuh hati. Tujuan kita mengetahui biografi Salahuddin Al-Ayyubi adalah agar dapat menginspirasi kita untuk memiliki semangat seorang pejuang seperti Salahuddin Al-Ayyubi. 3. Manfaat menjelaskan biografi Salahuddin Al-Ayyubi. 1. Dapat mengenal dan mengidentifikasi tokoh lebih dalam. 2. Dapat membangun sebuah motivasi dan berpikir analitis. 3. Mendapatkan inspirasi dan percaya dengan diri sendiri. 4. Biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi lahir di Benteng Tikrit, Irak pada 532 Hijriah atau 1138 Masehi ketika ayahnya Najmuddin Ayyub menjadi penguasa Seljuk di Tikrit di bawah Imaduddin Zanki, gubernur Seljuk untuk kota Mosul di Irak. Ketika Imaduddin berhasil merebut wilayah Baalbek di Lebanon pada 534 Hijriah atau 1139 Masehi, Najmuddin Ayyub diangkat menjadi gubernurnya. Selama di Baalbek inilah Salahuddin mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik, strategi maupun politik perang. Ia juga mengenyam pendidikan di Damaskus untuk mempelajari teknologi Sunni selama 10 tahun. Pada 1164, ia dikirim oleh penguasa Damaskus ke Mesir untuk membantu dinasti Fatimiyah melawan serangan tentara Salib. Di Mesir, Salahuddin diminta untuk mempertahankan wilayah itu dari sebuah kerajaan Latin Yerusalem di bawah pimpinan Amarik I. Meski itu dinamakan politik di Mesir sangat keras dan ia tidak memiliki kuasa atas tentara yang masih di bawah pimpinan Al-Adid Wazir yang lemah. Salahuddin dan pamannya Srikun maupun mempertahankan Mesir setelah Al-Adi meninggal. Sirkur diberi kepercayaan menggantikan posisi sebagai wazir karena berhasil mematahkan Mesir, namun hanya dalam waktu 2 bulan Sirkun meninggal dan jabatan wazir Mesir akhirnya dipegang oleh Salahuddin pada 1169. Sejak awal, Salahuddin Al-Ayyubi memiliki ambisi menggantikan Islam Syiah atau dinasti Fatimiyah di Mesir dengan Sunni dan memerangi orang-orang Franka dalam perang salib. Karena posisi dinasti Fatimiyah semakin lemah, Salahuddin pun mampu menggantikannya dengan dinasti Ayyubiyah yang didirikannya pada 1171 Masehi. Setelah resmi mendirikan dinasti Ayyubiyah, Salahuddin kemudian mengembalikan ajaran Sunni ke Mesir. Ambisi Salahuddin untuk menggeser aliran Syiah dengan Islam Sunni pun tercapai. Segera setelah berkuasa, ia juga melakukan ekspansi wilayah dengan menguasai Yaman pada 1174 dan Suriah pada 1180-an. Salahuddin yang berhasil menyatukan berbagai wilayah Islam membuatnya dikenal sebagai khalifah yang memiliki kerajaan terbesar saat itu. Dengan kekuatannya itu, Salahuddin menggunakannya untuk kampanye menaklukkan Yerusalem. Pada masa pemerintah Salahuddin Al-Ayyub, ia juga berhasil merebut Yerusalem dari kerajaan Yerusalem. Peristiwa ini terjadi setelah Hajjagui dari Lusagan mendukung Rainat dan Kastilon untuk menyerang penjarahan dan perdagangan Muslim. Bahkan, Hajjagui dan Lusagan mengancam akan menyerang kota Mekah dan Madinah. Merespon ancaman itu, Salahuddin menyerang Yerusalem pada 4 Juli 1187 yang kemudian dikenal dengan Perang Hattin. Setelah berhasil menguasai daerah sekitar Yerusalem, Salahuddin menangkap Rainat dengan mengeksekusinya. Pasukan Salahuddin kemudian bergerak ke Yerusalem dan mengepungnya pada September 1187. Yerusalem akhirnya berhasil dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada Oktober 1178. Setelah berhasil menguasai Yerusalem,
Salahuddin kemudian dihadapkan dengan pasukan salib yang dipimpin oleh Raja Richard dari Inggris. Pertempuran dengan tentara salib berakhir dengan perjanjian damai antara Salahuddin Al-Ayyubi dan Richard dari Inggris. Beberapa tahun setelah serangan tentara salib di bawah pimpinan Raja Richard dari Inggris, Salahuddin Al-Ayyubi meninggal dunia. Kematian Salahuddin Al-Ayyubi terjadi pada 1192. Setelah melakukan perjanjian Ramlah dengan Raja Richard, dalam perjanjian itu Yerusalem tetap muslim dan terbuka bagi peziarah Kristen. 5. Kesimpulan. Salahuddin Al-Ayyubi lahir di Benteng Tikrit, Irak pada 532 Hijriah atau 1138 Masehi ketika ayahnya Najmuddin Ayyub menjadi penguasa Seljuk di Tikrit di bawah Imaduddin Zanki, gubernur Seljuk untuk kota Mosul di Irak. Sejak awal, Salahuddin Al-Ayyubi memiliki ambisi menggantikan Islam Syiah, dinasti Fatimiyah di Mesir dengan Sunni dan memerangi orang-orang Franka dalam Perang Salib. Karena posisi dinasti Fatimiyah semakin lemah, Salahuddin pun mampu menggantikannya dengan dinasti Ayyubiyah yang didirikannya pada 1171. Setelah resmi mendirikan dinasti Ayyubiyah, Salahuddin kemudian mengembalikan ajaran Sunni ke Mesir. Pada masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi, ia juga berhasil merebut Yerusalem dari kerajaan Yerusalem. Yerusalem akhirnya berhasil dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada 2 Oktober 1187. Setelah berhasil menguasai Yerusalem, Salahuddin kemudian dihadapkan dengan pasukan salib yang dipimpin oleh Raja Richard dari Inggris. Pertempuran dengan tentara salib berakhir dengan perjanjian damai antara Salahuddin Al-Ayyubi dan Richard dari Inggris. Beberapa tahun setelah serangan tentara salib di bawah pimpinan Raja Richard dari Inggris, Salahuddin Al-Ayyubi meninggal dunia. Kematian Salahuddin Al-Ayyubi terjadi pada 1192. Setelah melakukan perjanjian Ramlah dengan Raja Richard, dalam perjanjian itu, Yerusalem tetap dikuasai Muslim dan terbuka bagi peziarah Kristen. 6. Hikmah yang dapat diambil dari keteladanan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi selama jadi pemimpin adalah agar menjadi pemimpin yang taat beragama. Selain itu, ia adalah seorang muslim yang taat kepada Allah, sangat peka kepada keadilan, pemurah hati, baik hati, sabar, dan tekun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Redam sedikit biji selain kalau kurang tambah lagi. Cukup sekian, terima kasih, semoga besok berjumpa lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam pengucapan mohon dimaafkan. Kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.